Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku. Ya, gimana kabarnya hari ini ya? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Alhamdulillah, berarti semuanya sedang sehat semuanya ya. Sebelum pembelajaran dimulai, ibu akan memberi sebuah tepuk. Jadi kalian harus mengikuti apa yang ibu lakukan. Oke? Siap ya. Ketika ibu berkata semangat pagi, kalian bilang pagi semangat. Bisa tidak? Bisa ya. Kita mulai ya. Semangat pagi. Pagi semangat. Nah, alhamdulillah semuanya bersemangat untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya. Sebelum pembelajaran dimulai, ibu akan bertanya. Jadi kalian itu pernah melihat nenek-nenek atau kakek-kakek yang masih bekerja di tepi jalan, bekerja di manapun tempatnya berada? Apakah kalian pernah melihat? Pernah ya. Ketika kalian melihat orang tua ataupun siapapun yang seperti itu, kalian merasa apa? Merasa kasihan, merasa iba ya itu. Nah, jadi pembelajaran kali ini itu kita akan belajar tentang berempati itu mudah dan menghormati itu indah. Nah, kenapa sih berempati dan menghormati itu digabung? Ya karena antara empati dan menghormati itu saling berkaitan. Namun, berempati itu tidak hanya kepada sesama manusia. Berempati itu bisa kepada tumbuhan, bisa kepada hewan-hewan. Nah, sebelum pembelajaran dilanjut, ibu ingin meminta tolong untuk salah satu anak maju mengambil kertas ini. Ada yang bisa? Ya, silakan. Dibagikan kepada teman-temannya. Nah, itu di situ ada berapa gambar? 6 ya, ada 6 gambar. Gambar pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu beda semua ya. Nah, di situ ada 6 gambar. Sekarang ibu beri tugas kepada kalian untuk mencermati gambar tersebut selama 1 menit. Nah, setelah 1 menit berlangsung, nanti ibu akan memberi pertanyaan kepada kalian terkait dengan gambar yang ada di kertas tersebut. Siap? Siap. Oke ya. 1 menit dimulai dari sekarang. Sekarang kalian cermati gambar tersebut. Kira-kira udah pada bisa? Udah dicermati? Udah ya, coba. Sekarang ibu akan bertanya kepada, coba mas yang paling pojok. Nah itu, coba itu di gambar 3 ada gambar apa ya? Anak yang membiarkan temannya jatuh. Ya, anak yang membiarkan teman yang jatuh dan tidak ditolong. Nah, kalau anak yang membiarkan temannya jatuh dan tidak menolongnya, itu termasuk sifat empati atau bukan? Bukan ya. Jadi kalau ada orang yang jatuh, orang yang membutuhkan pertolongan, cepat-cepatlah kita memberi pertolongan sesuai dengan kemampuan kita. Nah, jadi nomor 3 itu termasuk empati atau bukan? Bukan, ya, pintar. Lalu gambar yang selanjutnya, coba Mbak Rohma.
Gambar yang nomor 1. Seorang anak kecil yang menolong temannya yang jatuh. Ya, gambar seorang anak yang sedang menolong temannya yang jatuh. Nah, ketika ada orang yang jatuh, orang yang membutuhkan pertolongan, kita membantunya. Nah, gambar nomor 1 itu termasuk sifat empati atau bukan? Iya, sifat empati ya. Jadi Ibu rasa kalian udah pada paham mana yang sifat empati, mana yang bukan sifat empati. Nah, coba lagi satu lagi. Coba yang paling depan, masnya yang paling depan. Ya, coba gambar nomor 6. Itu gambar apa? 3 orang anak membuang sampah sembarangan. 3 orang anak membuang sampah sembarangan. Nah, kalau orang yang membuang sampah sembarangan itu berdampak kepada lingkungan, berdampak kepada manusia yang lain juga. Jadi orang yang membuang sampah sembarangan itu mempunyai sifat yang empati atau tidak? Tidak ya. Jadi gambar nomor 6 itu tidak mempunyai sifat empati ya. Coba satu lagi, Mbak yang paling depan. Coba gambar berapa aja yang tidak menunjukkan sifat empati? Gambar nomor 3 sama nomor 6. Ya, betul. Lalu gambar mana saja yang menunjukkan sifat empati? Gambar nomor 1, nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Ya, betul sekali. Kita beri gift plus. Ya, jadi begitu ya, anak-anak. Antara empati dan bukan empati itu kita bisa menyadari bahwa itu sifat empati dan itu bukan sifat empati. Namun sifat empati itu bukan hanya kepada sesama manusia. Sesama makhluk hidup itu harus berempati. Entah itu tumbuhan, entah itu hewan. Nah, kalau tumbuhan contohnya kita disuruh untuk menyiram tanaman sehari berapa kali? 2 kali. Waktunya kapan saja? Pagi dan sore ya. Kalau menyiram tanaman di siang hari, maka tanaman akan layu. Nah ya, jadi rasa empati kita terhadap tumbuhan yaitu kita menyiram tanaman setiap hari, pagi dan sore. Kita tidak menebang pepohonan secara sembarangan, itu ya termasuk empati. Lalu sifat empati kepada hewan, ada yang tahu contohnya? Ya, memberi makan kepada hewan itu termasuk sifat empati ya. Kalau kita membiarkan hewan itu kelaparan, berarti kita tidak mempunyai rasa kasihan terhadap sesama makhluk. Gitu ya. Nah, jadi sebelum pembelajaran kita diakhiri, Ibu akan memberi sebuah tugas, di mana tugas itu Ibu ingin kalian dikumpulkan minggu yang akan datang. Nah, tugasnya itu jadi kalian lakukan lakukan sikap empati itu, lalu kalian ditulis di buku, ditulis di kertas. Nah, itu nanti minimal itu 1 kaca saja. Nah, nanti dikumpulkan minggu depan. Siap? Siap. Ya, mungkin cukup sekian ya. Jadi pada intinya rasa empati itu empati itu kita merasakan apa yang orang lain rasakan, kita merasakan apa yang mereka rasakan gitu ya. Semoga kita selalu bisa bersikap empati, bisa bersikap baik kepada sesama makhluk, entah itu manusia, hewan, tumbuhan dan lainnya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, tugasnya bisa dipahami? Bisa ya. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu minta maaf dan semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa diserap dengan baik dan bisa dilakukan di rumah masing-masing, di lingkungan masing-masing. Ya, dari Ibu cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
masuk frame. Berarti aku lenggahi aja ning kono. Ini baen. Ora nyonek lenggah nang kono mlebu frame. Sabar. Daripada copot mengenser. Cek. Cek. Kertasku. Harus mengatukannya apa? Orang itu kan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu pada pagi hari ini belajar bersama di kelas 7H. Bagaimana kabarnya? Ada yang gak berangkat hari ini? Ya, berangkat semua ya. Alhamdulillah, berarti yang di sini semoga selalu diberikan kesehatan dan pembelajaran hari ini semoga dapat bermanfaat nantinya. Amin. Jadi anak-anakku kelas 7H, hari ini Ibu mau tanya sesuatu tentang salah satu kota yang penting dalam sejarah Islam, yaitu kota Madinah. Kota Madinah, perlu kalian tahu, merupakan salah satu kota yang penting dalam sejarah Islam, yang pertama. Yang kedua, kota Madinah merupakan kota tempat di mana ibadah haji dan ibadah umroh dilakukan. Untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi tentang hijrahnya Nabi ke Madinah. Jadi Ibu akan membagikan beberapa potongan gambar kepada kalian yang dimana gambar tersebut merupakan beberapa aspek yang penting dalam hijrahnya Nabi ke Madinah. Jadi ada gambar, misalnya ini gambarnya, dan di belakangnya itu tertuliskan keterangan dari gambar tersebut. Misalnya, Ibu pegang gambar ini dan di belakangnya tertuliskan keterangan Ali bin Abi Thalib, gitu. Ya, Ibu minta Mas Faiz untuk mengambilnya. Oke. Jadi Mas Faiz akan membagikan kepada teman-teman di mana nanti Ibu minta dari kalian untuk menjelaskan dari gambar-gambar tersebut dan Ibu bebaskan kalian untuk berekspresi mengenai gambar tersebut. Jadi Ibu kasih waktu 2 menit untuk berpikir dan mulai dari sekarang. Apakah sudah dari kelas 7 anak-anakku? Sudah. Oke. Ibu akan coba menunjuk Mas Giras, coba. Mas Giras dapat gambar apa? Gambar gua apa? Gua Sur. Coba jelaskan, terserah, bebas dari pendapatnya Mas Giras. Asalkan dalam konteks hijrahnya Nabi ke Madinah. Gua Sur adalah gua yang dimanfaatkan oleh Nabi untuk bersembunyi dari kaum kafir Quraisy. Oke, give applause untuk Mas Giras. Selanjutnya coba Ibu tanya ke Mbak Neni. Dapat gambar apa, Mbak? Ya, coba dijelaskan.
Ya, cukup? Oke, give applause untuk mana nih? Yang terakhir, Ibu akan coba tunjuk Mbak Aulia. Dapat gambar apa, Mbak? Oke, coba jelaskan mengenai kota Mekah. Ya, Mekah itu salah satu kota yang dihijrahi oleh Nabi Muhammad. Oke, terima kasih Mbak Aulia, terima kasih pendapatnya, bagus banget. Jadi setelah beberapa teman dari kalian menjelaskan mengenai gambar-gambar yang telah Mas Faiz sebar tadi, Ibu akan menarik kesimpulan dari awal di mana bagaimana sih kronologi dari peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah. Yang pertama itu Rasulullah yang tinggal di Mekah sebelumnya itu hijrah ke Madinah setelah mendapat gempuran yang dahsyat oleh suku Quraisy, di mana suku Quraisy itu tidak suka dengan keberadaan Rasulullah, apalagi setelah Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul. Dan ditambah-tambah Rasulullah itu telah berdakwah secara terang-terangan. Maka dari itu suku Quraisy ingin membunuh Rasulullah. Kemudian setelah Rasulullah atas perintah dari Allah, maka hijrahlah beliau ke Madinah dan ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perjalanannya, ternyata Rasulullah itu rumahnya telah dikepung oleh suku Quraisy dan dengan kepintaran dari suku Islam, maka Rasulullah selamat setelah adanya tipu daya dari Ali bin Abi Thalib untuk menggantikan posisi tidur Rasulullah di dipan. Dalam perjalanannya ke Madinah, Rasulullah yang ditemani oleh Abu Bakar itu bersembunyi di Gua Sur karena mendapat serangan dan diikuti oleh suku Quraisy. Di Gua Sur, Abu Bakar dan Rasulullah mendapat sumbangan makanan dari putri Abu Bakar yang bernama Asma binti Abu Bakar. Setelah dirasa cukup aman, Rasulullah dan Abu Bakar kemudian melanjutkan perjalanannya ke Madinah dan telah disambut oleh suku dari Madinah yang bernama Muhajirin. Ya, Ibu kan sudah menjelaskan nih dari kronologi Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Coba Ibu mau tanya siapa aja sih tokoh yang terkait di hijrahnya Nabi ke Madinah? Ada Abu Bakar, ada Asma binti Abu Bakar, ada Nabi Muhammad, terus ada Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi satunya? Ada suku Quraisy. Terus 3 tempat terpenting itu ada apa saja? Mekah, Madinah, dan Gua Sur. Nah, setelah itu kalian ternyata pinter banget semua dalam give applause dong untuk 7H dalam menjelaskan tentang materi hijrah ke Madinah. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, Ibu minta kalian untuk meresum dari salah satu tokoh berperan dalam hijrahnya Nabi ke Madinah. Ada 5 kan tadi, jadi kalian meresum salah satunya yaitu tentang biografi. Nah, pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai hikmahnya Rasulullah ke Madinah. Setelah itu kita akan bermain games yang menyimpulkan pembelajaran kita selama 3 pekan, yaitu dakwahnya Rasulullah di Mekah, yang kedua dakwahnya Rasulullah dan hijrahnya Rasulullah ke Madinah, dan yang ketiga nanti yaitu tentang hikmahnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Oke, terima kasih kepada teman-teman dan anak-anakku kelas 7H. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan kalian dapat mengambil hikmahnya yang benar dari Allah dan yang salah dari Ibu pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas kita
Mbok minggir. Niki mlebu Pak. Wais mau pas kowe mlebu. Sebenarnya. Mau. Iya. Pikir. Kira. Oh jadi. Oh, ya. Tapi ora keton. Anu gue separa langsung mau pojok. Urung. Ada video kenapa? Iyalah. Iyalah. Kesi kepriwe? Ini Sak bae. sesak ngene. Masuk orang Mbak, cek. Keren ora suarane. Ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bisa bertemu dengan Bapak lagi ya, dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mengulas lebih jauh mengenai Khulafaur Rasyidin, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Mas Faiz. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Faiz telah memimpin doa. Kayaknya hari ini pada loyo-loyo semua ya. Coba kali ini kita tepuk semangat dulu ya. Kayak gini, tepuk semangatnya kayak gini. Tepuk semangat. 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 Jintole-tole, jintole-tole kayak gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Coba ya. Tepuk semangat. 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 Jintole-tole, jintole-tole, jintole-tole. Asik. Oke. Udah fresh ya? Udah fokus ya? Kita lanjut materi. Kali ini kita membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Ada yang tahu Khulafaur Rasyidin itu apa? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Khulafaur Rasyidin itu aslinya berasal dari khulaf dan bunyi
Nggak bunyi. Ulangi lagi, Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata. Yang pertama ada khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa artinya pengganti dan ar-rasyidin artinya orang yang mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah untuk menggantikan tugas-tugas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira siapa saja nih tokoh-tokoh dari Khulafaur Rasyidin? Ada yang tahu? Kok nggak ada yang tahu? Jadi tokoh-tokoh Khulafaur Rasyidin itu ada 4. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Yang ketiga ada? Yang keempat ada? Ali. Kita lanjut Khulafaur Rasyidin. Tokoh yang pertama ada tokoh Abu Bakar As-Siddiq. Tokoh Abu Bakar As-Siddiq, beliau lahir di kota Mekah pada 572 Masehi. Beliau diberi As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya apa? Ada yang tahu? Jujur, benar. Jujur atau benar, ya. Masa kekhalifahan beliau atau masa pemerintahan beliau itu dari 632 sampai 634 Masehi atau sekitar 2 tahun. Lalu apa saja sih permasalahan yang dihadapi oleh Abu Bakar? Yang pertama, banyaknya muncul kaum murtad. Yang kedua, banyak orang yang menolak untuk membayar zakat. Yang ketiga, banyak orang penghafal Al-Quran itu meninggal dunia. Lalu apa saja jasa atau kebijakan yang diambil oleh Abu Bakar? Yang pertama, beliau itu menumpas kaum murtad. Yang kedua, beliau menumpas kaum pembangkang yang tidak mau membayar zakat. Yang ketiga, beliau mengumpulkan atau membukukan Al-Quran. Terus selanjutnya ada Khalifah Umar bin Khattab. Beliau lahir di kota Mekah pada tahun 582 Masehi. Gelarnya yaitu Al-Faruq. Ada yang tahu arti dari Al-Faruq? Al-Faruq? Nggak ada yang tahu? Oh, belum tahu. Al-Faruq itu artinya sang pembeda. Nah, jadi beliau itu bisa membedakan antara kebenaran dan keburukan. Terus masa pemerintahan beliau dari tahun 634 sampai 644 Masehi atau sekitar 10 tahun. Permasalahan yang terjadi pada masa Umar bin Khattab yaitu salah satunya ada sengketa tanah. Terus jasa atau kebijakan yang diambil, beliau mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerjaan umum, sistem kehakiman. Beliau juga membangun departemen pajak dan departemen tanah. Beliau juga membuat kalender Hijriah. Nah, sampai saat ini yang masih peninggalan dari Umar bin Khattab yaitu kalender Hijriah. Selanjutnya ada tokoh yang ketiga, ada Utsman bin Affan. Beliau lahir di Taif. Taif itu salah satu kota di Mekah. Pada tahun 509 gelarnya Honiyun Syakir. Ada yang tahu Honiyun Syakir? Kenapa beliau diberi gelar Honiyun? Ada yang tahu? Jadi Honiyun Syakir itu diberi gelar oleh Muhammad karena beliau itu kan terkenal dengan orang yang sangat kaya. Nah, oleh karena itu kekayaannya beliau, itu beliau malah tambah bersyukur, malah tambah dermawan. Itu Honiyun Syakir. Terus selanjutnya ada Zunuren. Ada yang tahu artinya apa? 2 cahaya. Itu diberi gelar oleh Rasulullah karena beliau menikahi putrinya Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Betul. Lalu apa saja permasalahan yang terjadi pada masa Utsman bin Affan? Yang pertama, Islam sedikit melemah karena sifat Utsman yang begitu lembut. Jadi teman-teman, kalau teman-teman memiliki hati yang lembut, itu pasti akan mengalami lemah kayak gitu loh. Kita itu harus tegar. Contohnya seperti Utsman itu kan, kalau kita mempunyai sifat yang lembut, pasti kekuasaannya akan melemah. Terus selanjutnya, beliau mengangkat keluarganya menduduki jabatan yang penting.
Lalu apa saja jasa atau kebijakan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Yang pertama, beliau membukukan Al-Quran dan menetapkan pelafalan menjadi serentak yang biasa kita sebut dengan Mushaf Utsmani. Terus beliau juga membangun angkatan laut. Selanjutnya untuk khalifah yang terakhir ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau lahir di kota Mekah pada tahun 599 Masehi. Gelarnya yaitu Haidarullah dan Karamallahu wajhah. Haidarullah itu apa? Ada yang tahu? Kenapa beliau diberi gelar Haidarullah? Ada yang tahu? Nah, jadi waktu itu Ali bin Abi Thalib itu kan keponakan dari Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi yang waktu itu masih remaja, akan tetapi beliau bisa mempercayai Nabi dan masuk Islam. Maka dari itu beliau diberi gelar Haidarullah atau singanya Allah. Lalu diberi gelar Karamallahu wajhah atau kemuliaan pada wajahnya beliau. Lalu apa saja permasalahan yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib? Yang pertama ada perang Jamal, yang kedua ada perang Siffin, yang ketiga ada pemberontakan melawan Khawarij. Lalu apa saja jasa atau kebijakan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Yang pertama, beliau mengganti pejabat yang kurang cakap. Yang kedua, beliau memajukan ilmu bahasa dan memajukan pembangunan. Yang ketiga, beliau membangun kota Kufah sebagai pusat pengembangan ilmu. Jadi sahabat Ali itu selain dia itu gudangnya ilmu atau pecinta ilmu, beliau juga orang yang sangat tegas karena beliau mampu atau bersedia mengganti pejabat yang kurang cakap. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Tadi sudah Bapak jelaskan bahwa tokoh-tokoh dari Khulafaur Rasyidin itu kan ada 4. Lalu sifat keteladanannya yang bisa kita ambil hikmahnya atau ambil pelajarannya. Oleh karena itu, ini Bapak ada sedikit materi. Dibagi ya Mas? Dibagi lalu dipelajari di rumah. Begitu ya? Baik, karena waktunya sudah cukup, Bapak cukupkan sekian. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Tolong materi yang Bapak ajarkan ini dipelajari kembali di rumah. Begitu ya? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa? Kebetulan baik. Ini cek kondisi. Udah masuk Mbak suaranya. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah sehat ya. Oke, jadi pada hari ini teman-teman semua kita akan belajar materi yaitu tentang toharoh. Ya, teman-teman juga bisa memperhatikan ya. Di sini ada
pembagian toharo sendiri. Ada 3, wudu, mandi wajib, dan juga tayamum. Sebelum memasuki materi pembelajaran, saya ingin mengetes sedikit kekompakan ya dari teman-teman dengan cara tepuk tangan. Saya bilang tepuk satu, silahkan teman-teman tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk, ya nggak usah. Oke, saya mulai ya, cek kekompakan ya. Tepuk 1, tepuk 1, 2, 2, 1, 2. Ya, cukup. Oke. Dari ketiga poin-poin tersebut nanti kita kupas secara satu persatu ya. Yang pertama, definisi toharoh. Toharoh secara bahasa apa sih? Suci, bersih ya. Kemudian secara istilah adalah melenyapkan segala sesuatu yang ada di badan, tubuh maupun pakaian ya, yang menjadi hambatan bagi seorang melakukan ibadah menurut tuntunan syariat Islam. Ya, kemudian adapun dalil tentang toharoh ya di Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Innallaha yuhibbun tawwabina wa yuhibbul mutahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Terus lanjut next aja. Nah, definisi hadas dan najis. Hadas adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sahnya melakukan ibadah tertentu seperti sholat ya. Kemudian adapun pengertian dari najis. Najis adalah segala sesuatu yang dari dalam tubuh manusia maupun luar manusia yang menyebabkan baik pakaian maupun badan tidak sah melakukan suatu ibadah. Kemudian macam-macam hadas, ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah segala sesuatu yang membatalkan wudhu seperti buang air besar, terus kencing, terus kentut ya. Adapun hadas besar yaitu segala sesuatu yang menyebabkan seseorang itu mandi wajib. Contohnya adalah mimpi basah dan juga bersetubuh. Oke, lanjut. Najis ada 3 ya. Ada najis yang pertama najis mukhafafah ataupun najis ringan. Jadi najis ini adalah contohnya itu air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun. Kemudian ada yang tahu cara mensucikannya gimana? Di apa? Dipercikan menggunakan air ya, sampai bersih, nggak perlu diperas. Kemudian ada mutawasitoh. Najis mutawasitoh itu najis sedang. Najis sedang ini contohnya apa nih? Ada yang tahu? Kotoran manusia ataupun tinja, terus bangkai hewan kecuali belalang dan ikan. Adapun cara mensucikan dari hadis mutawasito ini apa? Ada yang tahu? Guyur. Siram air. Terus sampai bersih lah ya kira-kira ya nodanya yang ada di benda tersebut ya. Iya ya. Oke. Selanjutnya najis mukhalatah atau najis berat. Contohnya apa? Beserta keturunannya. Oke, cara mensucikan. Iya, berapa kali? 7 kali, salah satunya menggunakan debu tanah yang bersih lah kira-kira ya. Oke. Kembali ke awal tadi. Penjelasan dari hadas, najis dan seterusnya sudah. Sekarang dari wudhu, ada yang tahu rukun wudhu itu apa aja?
Ada 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh membasuh muka ya. Muka. Terus ketiga, tangan sampai siku-siku. Terus 4. Bagian kepala. Terus kaki sampai mata kaki. Terus yang terakhir tertib. Oke. Pengertian tayamum. Ada yang tahu? Cara mensucikan dari hadas besar maupun kecil di waktu-waktu tertentu, terutama pada saat langkah banyu lah ya. Sakit juga Pak ya. Iya, juga boleh ya, diperbolehkan jika ada itu. Oke. Saya rasa sudah semua dibahas materi. Sekarang tinggal praktek ya. Praktek cukup di ruangan ini saja, nggak usah keluar karena kan ya. Yang pertama wudhu. Wudhu pertama apa yang harus dibersihkan? Tangan dulu ya. Tangan, sela-sela tangan sampai bersih ya. Jangan lupa sebelum itu baca ta'awudz basmalah ya. Terus habis tangan kumur-kumur. Maksimal berapa kali? 3. Terus hidung. Terus habis hidung apa? Muka. Habis muka? Siku ya, jangan lupa. Terus minimal helai rambut 3 helai ya. Menurut mazhab siapa itu? Syafi'i ya, sip. Terus habis mengusap kepala ke telinga. Terus habis telinga sampai mata kaki. Terus tertib. Habis itu jangan lupa baca doa ya, jangan langsung selonong. Ada yang hafal doa habis wudhu? Ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Oke, sebagai penutup, Bapak nanti kasih kalian yaitu tugas berupa resum. Bapak kasih nanti di WA group ya. Mungkin ketua kelas nanti bisa mengkoordinir. Jangan lupa untuk di rumah juga mereview lagi, membaca lagi materi yang terkait Bapak sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa ayo? Mana Is? Buat apa lu? Bukan, malaikat masih menjadi malaikat. Kapan? Malaikat? Waduh. Ini gimana? Gini. Ini punya Abdur. Halo? Ya, copot. Gitu. Kencang nggak? Cek. Halo Mbak.
Astagfirullah. Cek cek. Ada ya? Boleh duduk kan ya? Kelihatan nggak sih? Enggak sih. Matiin aja. Matiin. Gitu. Udah gini aja biar kelihatan ada lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Allahu Akbar. Ya, sehat semua ya. Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan diberi ilmu yang bermanfaat pada hari ini ya. Amin ya robbal. Ya, di sini ada yang hafal doa meminta atau memohon ilmu yang bermanfaat? Ada yang hafal? Tidak ada ya. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Semuanya angkat tangannya bersama-sama ya. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Oke, masih semangat semuanya? Masih ya, masih semangat ya? Masih pagi. Oke, untuk itu karena masih semangat, saya coba bakar semangatnya ya. Seperti biasa, seperti di pertemuan kemarin, kalau saya bilang semangat pagi, kalian jawab pagi. Angkat tangannya seperti ini, oke? Di kepal. Oke, paham semua? Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Tepuk tangan dulu dong, biasa. Oke, seperti biasa. Mohon perhatiannya. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari pada hari ini, saya ingin mengulas kembali sedikit materi di pertemuan kita kemarin ya. Di pertemuan kemarin kita bahas apa? Ada yang masih ingat? Astagfirullah, istighfar. Pertemuan kemarin kita membahas dalil iman kepada malaikat Allah. Ada yang masih ingat di surat apa dan ayat keberapa? Betul, Al-Baqarah ayat ke 285. Pintar sekali. Bunyinya seperti apa? Lupa. Nah, oke. Kita bareng-bareng ya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal masir. Ya, tadi yang kita baca itu menjelaskan tentang hukum beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Oke, sekilas pembahasan kita di materi sebelumnya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, masih seputar malaikat, yaitu tentang nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Ada yang sudah hafal?
Saya tanya dulu nih, ada berapa banyak sih malaikat yang wajib kita ketahui? 10 ya. Ada yang hafal? Lupa ya? Oke, kita sebutkan bareng-bareng ya. Yang pertama ada malaikat Jibril. Yang kedua ada malaikat Yang ketiga Israfil dulu. Yang keempat malaikat selanjutnya Munkar. Selanjutnya Nakir. Selanjutnya Rokib. Betul. Selanjutnya Atid. Selanjutnya Malik. Dan yang terakhir malaikat Ridwan. Pintar. Ada yang sudah hafal tugas-tugasnya? Sudah ya, kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama malaikat Jibril, tugasnya apa? Ya, menyampaikan bahwa wahyu. Selanjutnya malaikat Mikail, tugasnya apa? Tugasnya apa? Menurunkan hujan atau menurunkan rizki. Memberi rezeki, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya malaikat Israfil, apa? Kakala. Kakala. Selanjutnya malaikat Israel, tugasnya apa? Mencabut. Mencabutnya. Tentu ini semua atas izin Allah ya. Selanjutnya malaikat Munkar. Malaikat Nakir, tugasnya sama ya. Malaikat Rokib, selanjutnya tugasnya apa? Mencatat amal baik, betul. Malaikat Atid, tugasnya apa? Mas Giras? Catat amal. Selanjutnya tugasnya menjaga pintu. Dan yang terakhir, tugas malaikat Ridwan adalah menjaga pintu surga. Pinter. Kelihatan semuanya ya? Kelihatan semua? Kira-kira semuanya sudah hafal? Sudah hafal ya? Insya Allah hafal. Pinter-pinter semua, oke? Materi sudah saya paparkan semuanya. Untuk kesimpulan, kita sebagai umat muslim, kita diwajibkan untuk beriman kepada malaikat-malaikat Allah bagaimanapun keadaannya. Karena memang ada dalilnya tadi di surat Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Tandanya kita harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ya, sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Cep. Tremor. Thank you. Berapa menit sih? Gue dapat 2 menit. Lampunya mana sih? Di kamera. Lampunya di kamera. Oh sih lah. Iya, iya. Ini ada lagi kan ya? Cek cek. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Pada berangkat semua atau gimana? Ya udah. Sebelum memulai pelajaran hari ini, sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas, Mas Faiz. Oke, di tempat duduk siap. Doa mulai. Selesai. Amin. Kemarin Bapak, sebelum agar lebih semangat lagi dan lebih konsentrasi, Bapak jawab siang, berarti tepuk tangannya 1 kali ya. Kalau pagi 1 kali tepuk tangan, siang 2 kali, kalau malam nggak tepuk ya. Siang, malam, pagi, malam. Masih pagi juga. Pagi, siang, ya ada, bagus. Minggu kemarin Bapak berpesan untuk mempelajari iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang sudah mempelajarinya? Oh sudah, itu Mbak Indah. Berat. Iman kepada Allah itu apa Mbak Indah? Ya. Iman dari segi bahasa adalah percaya. Sedangkan menurut Islam adalah percaya dan meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan percaya dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu dengan mengucapkan secara lisan dan melakukan secara perbuatannya ya. Bahkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kalian mencari materinya, Bapak bagi 2 kelompok ya. Silakan perwakilan. Maju udah. Ini ya, silakan. Pilih 2 ya. Ntar kan maju. Habis ini ntar dibaca materi bagannya bagian kelompok 1 sama 2, ntar maju ya perwakilan. Bapak kasih waktu 5 menit. Sana.
Maju aja. Nah ya. Yang mendapatkan materi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an siapa? Kelompok mana? Sifat-sifat. Contoh Mbak. Berarti sifat-sifat gimana? Sifat-sifat sama? Hikmah. Silakan. Dua orang aja. Untuk mempresentasikan materi sifat-sifat Allah dan hikmah iman kepada Allah. Ini maju, bawa. Ayo. Sifat. Sifat dulu ya? Iya, sifat. Oke, pembagian sifat-sifat Allah, sifat wajib pada wujud kita mau orang lewat sisi yang mau bilas ini madaniyah kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam. Artinya artinya wujud ada idam azali bako kekal melakukan lewat sisi berbeda dengan yang lain ya. Terus yang mau bilas berdiri sendiri madaniyah esa kudrat kuasa iradat berkehendak ilmu mengetahui hayat hidup sama mendengar basar melihat kalam berkata. Hikmah. Sekarang yang hikmah. Hikmah beriman kepada Allah antara lain adalah: 1. Mendapat ketenangan hati dalam menjalani hidup. 2. Allah memudahkan segala urusan yang kita hadapi. 3. Meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah. 4. Mendapat pahala dari Allah yang menjadi bekal buat hidup kelak di alam akhirat. 5. Terhindar dari perbuatan-perbuatan yang menjerumus perbuatan syirik. Dan yang terakhir, mendapat kebahagiaan hidup baik itu selama hidup di dunia atau kelak nanti di alam akhirat. Sudah. Ya. Silakan duduk kembali. Selanjutnya yang kelompok 2, bagian langkah meningkatkan iman dan contoh perilakunya. Yang pertama tentang perilaku beriman kepada Allah, yaitu salah satu contohnya selalu menjaga sholat 5 waktu, berkumpul dengan orang-orang soleh, menjauhi perbuatan maksiat, memberikan rezeki kepada orang lain, mempercayai 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada qadar dan qadar. Yang selanjutnya cara meningkatkan dan memperkuat iman kepada Allah SWT. Yang pertama, akrab dengan Al-Quran, berusaha untuk lebih istiqomah dalam syariat Islam, menjauhi perbuatan maksiat, dan keempat, bergaul dengan orang-orang yang saleh. Ya, udah. Bagus. Silakan duduk kembali. Berarti sekarang ada kuis ya. Silakan maju. Arti wujud tadi. Maju aja. Artinya apa? Ada. Kidam. Artinya terdahulu. Bako artinya kekal. Mu'alafatu tadi berbeda dengan makhluknya. Qiyaumu binafsihi artinya berdiri sendiri. Ya, dari materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, cara meningkatkan imannya dengan cara selalu diusahakan membaca Al-Qur'an setiap hari, selalu dekat dengan bergaul dengan orang-orang soleh dan menjauhi maksiat, dan selalu istiqomah menjalankan perintahnya, yaitu sholat 5 waktu. Dan hikmah beriman pada Allah yaitu 1. Mendapatkan ketenangan hati dalam menjalani hidup. Yang kedua, ya Allah mudahkan segala urusannya. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan.
Yang keempat, mendapatkan pahala dari Allah dan terhindar dari segala perbuatan-perbuatan yang menjerumus dari perbuatan syirik. Dan yang terakhir, mendapatkan kehidupan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dan untuk penilaian hari ini, Bapak kasih tugas ya, minggu depan dikumpulkan perwakilan yaitu ketua kelas ya. Silakan dibagikan. Untuk waktu jam pelajaran hari ini Bapak cukupkan ya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek cek. Lah. Bentar ya, Bos. Tadinya sampai nyatanya nggak tahu nih kalau nang Google. Tanda mulainya mana? Cek. Masuk ya, Mbak? Ya, pilek nggak seru-seru suatu melebu ya. Udah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertemuan keberapa ini ya? Ya, benar. Berapa? Ke-6. Kita alhamdulillah dipertemukan lagi pada pertemuan ke-6 dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Bentar. Bapak lihat bangku sebelah sana kok ada yang kosong? Ada yang nggak hadir kah? Kira-kira siapa ya? Wah. Oh, Gopar. Gopar nggak berangkat ya? Waduh, kenapa katanya? Wah, kasihan sekali ya. Yaudah, kita doakannya semoga Gopar bisa segera sembuh kembali, sehat, dan dapat beraktivitas kembali seperti biasa, dapat bergabung kembali bersama kita. Ya, kita doakan dulu ya. Berdoa mulai. Baik, terima kasih. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya untuk materi yang kemarin, kira-kira
apa ya, pertemuan sebelumnya kita membahas tentang apa? Ya, iman kepada Allah. Nah, untuk materi hari ini yaitu tentang iman kepada malaikat Allah. Ya. Wah, kelihatannya udah kurang semangat nih. Aduh, semangat ya. Kita bakar semangat dulu. Kalau misal Bapak bilang selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Iya, gitu ya. Biar happy, biar semangat. Oke, siap? Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Oke, terima kasih. Baik. Nah. Bentar ya. Bapak cek dulu PPT-nya ya. Oke, tampilannya nih. Oke. Loh, kosong. Nah. Sudah bisa kelihatan ya. Hari ini materinya iman kepada malaikat Allah. Nah, poin penting pada pembelajaran hari ini yaitu apa itu dalil-dalil tentang iman kepada malaikat Allah. Yang kedua, kita tahu apa itu nama-nama malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Kemudian yang ketiga yaitu apa saja tugas-tugas dari malaikat Allah tersebut. Nah, sedikit Bapak jelaskan ya, bahwasanya iman kepada malaikat Allah merupakan suatu kewajiban. Karena apa? Karena iman kepada malaikat Allah itu merupakan termasuk ke dalam rukun iman. Iman yang keberapa? Pintar, yang kedua. Maka dari itu kita wajib percaya akan adanya malaikat, walaupun malaikat itu memang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata ya, karena sifatnya itu kemudian jumlah malaikat ya. Untuk jumlah malaikat sendiri di dalam Al-Quran memang tidak dijelaskan ada berapa. Cuman dapat kita ketahui dari hadis riwayat Bukhari Muslim bahwasanya ketika Rasulullah melakukan Isra Mi'raj dan beliau ketemu sama Nabi Ibrahim, dan di sana ternyata terdapat ada 7.000, ada berapa coba? Ada yang tahu? Ada 70.000 malaikat. Nah, banyak banget ya. Nah, namun malaikat yang wajib kita imani, kita ketahui yaitu ada 10. Seperti itu ya. Terus untuk fokus Fokus pembelajaran yang pertama, dalil tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Ada yang tahu dalilnya, dalil naklinya? Ada yang tahu? Ini orang nonton ya. Ada masalah apa ini? Bentar, kok nggak kelihatan ya? Benar. Nah, kok nggak bisa kelihatan ya? Bentar. Nah, setelah itu dalil wajib tentang beriman kepada Allah. Itu ada pada surat apa coba? Ada yang tahu? Betul, ayat 25. Yuk kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah, ada yang tahu artinya? Oh ya, nah ini tahu ya? Coba bisa dibacakan artinya apa coba? Ya, artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian Ya. pula orang-orang yang beriman. Oh, ya, bagus. Tepuk tangan dulu buatnya nih. Kasih aplaus, selamat. Betul sekali artinya itu tadi. Nah, sebenarnya ada banyak sekali dalil tentang iman kepada malaikat Allah. Nah, selanjutnya apa saja sih nama-nama malaikat Allah? Nah, yang pertama itu ada apa? Ya, malaikat Jibril. Kemudian ada malaikat Mikail. Yang ketiga ada Israfil. Yang keempat Israel. Yang kelima Mungkar. Yang keenam Nakir. Yang ketujuh Malik. Yang kedelapan Ridwan. Yang kesembilan Atid. Dan yang ke-10 Raqib. Nah, ada yang tahu nggak apa sih tugas-tugasnya malaikat? Coba sebutin deh salah satu tugas dari malaikat-malaikat yang ke-10 itu tadi. Apa coba? Ya, Mas Giras. Malaikat nakir, Pak. Wah, ya bagus. Tugasnya apa? Wih, betul sekali. Jadi tugasnya malaikat Mungkar Nakir itu menanyakan di alam kubur, ya. Betul sekali. Nah, adapun tugas-tugasnya malaikat Jibril menyampaikan wahyu, malaikat Mikail memberi rizki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Mungkar Nakir menanyakan di alam kubur, Malik yaitu mencatat perbuatan Malik itu menjaga pintu neraka, kemudian Ridwan itu menjaga pintu surga, Atid mencatat amal buruk, dan Raqib mencatat amal baik. Nah, hikmah dari kita beriman kepada malaikat-malaikat Allah diharapkan kita menjadi hamba pribadi yang apa coba? Yang senantiasa selalu ingin berbuat baik. Karena apa? Karena segala perbuatan kita itu diperhatikan dan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah, sehingga setidaknya kita menjadi penambah semangat. Karena kita iman kepada malaikat-malaikat Allah, maka kita menjadi semangat untuk berbuat baik, karena apa yang kita lakukan senantiasa dicatat oleh malaikat. Nah, karena waktu pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya, Bapak sampaikan kembali inti pada pembelajaran hari ini bahwa iman kepada malaikat itu bersifat wajib. Kemudian ada dalilnya, dalil berupa dari Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Kemudian malaikat yang wajib kita takuti ada 10, dan tugas-tugasnya dan hikmahnya itu agar kita senantiasa memotivasi diri sendiri agar senantiasa selalu berbuat baik, karena apa yang kita berbuat selalu dicatat oleh malaikat. Demikian yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Oh ya, ini ada beberapa lembar tugas ya, bisa dibawa pulang, nanti bisa kita kumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Ini Bapak kasih ke ketua kelasnya dulu ya. Nah, demikian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, berkah barokah, dan bisa kita ambil hikmahnya dan kita terapkan di kehidupan sehari-hari.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Setelah banget ya. Pakai enggak? Bunyi, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai pelajaran pada hari ini semoga kita semua bisa mendapatkan manfaatnya dan semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan untuk ketua kelas bisa memimpin doa. Mas Fauzi. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Lemah ya. Kalau Ibu tanya bagaimana, kalian bisa menjawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Siap? Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semoga pikiran kita juga sehat. Oh ya, sebelumnya Ibu mau absen dulu. Kelihatannya masuk semua ya? Ya, alhamdulillah. Langsung saja, pada minggu lalu kita belajar tentang apa? Lupa, tentang sholat. Nah, untuk materi pada hari ini kita akan ada kaitannya dengan materi minggu lalu, yaitu sholat. Materi tentang sujud, ya. Jadi ternyata selain sujud di sholat, ada sujud-sujud lain. Tahu nggak sujud apa saja? Ya, terus syukur, tilawah, ya betul. Jadi kita akan tentang apa saja pengertiannya, lalu apa sebab-sebabnya, bagaimana cara melakukannya, bagaimana bacaannya, dan apa saja hikmahnya. Terkait itu semua, itu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sujud itu artinya berprasangka dan penghambaan diri dari seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, hanya kepada Allah lah manusia itu boleh bersujud. Sujud yang pertama itu sujud syukur. Sujud syukur. Sujud tadi sudah dijelaskan ya. Sekarang syukur. Syukur itu artinya berterima kasih kepada Allah. Sedangkan sujud syukur ini artinya sujud yang dilakukan oleh seseorang yang telah memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala atau terhindar dari bahaya. Biasanya ini kalau seseorang bersyukur itu mengucapkan kalimat apa?
Ya, kalimat hamdalah, alhamdulillah. Contohnya misal Mbak Neni sedang berjalan menuju sekolah. Mbak Neni tidak di depan itu lubang. Mbak Neni jalan saja. Tapi alhamdulillah ini diselamatkan oleh Allah untuk tidak lubang tersebut. Mbak Neni berkata alhamdulillah tersebut. Selain itu juga sujud syukur. Nah, sujud syukur bacaannya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa bil aliyil azim. Yang kedua itu seorang itu lupa dalam salat. Biasanya sujud ini dilakukan sudah ayat belum sahwi. Ada yang ingat atau ya subhanallah wala yashu, ya bisa ditulis ya, itu di paketnya dibuka. Sudah? Sujud sudah ada sujud yang ketika imam ya itu membaca ayat sajadah dalam sajadah Quran itu ada 15 ayat. Contohnya itu pada surat Qiyam ayat 50. Apa yang dibaca pada saat sujud tilawah? Itu bisa dilihat di bukunya. Sajadah wajhilladzi khalaqahu wa saqqa wa syaqqu wa basarahu bihaulihi wa quwwati barakallahu. Bisa ditulis lagi ya. Nah, sujud ini dilakukan ketika baca ayat sajadah atau ketika sedang menghafal, ya menghafal sendirian gitu. Terus pada saat mendengarkan seseorang sedang membaca Al-Qur'an. Paham ya? Silakan sekarang Ibu minta kalian dibagi menjadi 3 kelompok. Sudah? Perwakilan ini dibagi per kelompok ya, Mas. Ada 3 gambar ya. Gambar pertama itu tentang apa? Ya, sujud syukur. Kira-kira kenapa itu? Juara. Seperti yang tadi Ibu bilang, selain mengucapkan hamdalah juga melakukan sujud syukur. Gambar yang kedua itu tentang apa? Sholat. Terus? Tapi masih mikir yang lain. Lupa ya? Lupa ya. Kalau pas sholat terus lupa, itu melakukan apa? Sujud apa? Ya, sujud sahwi. Terus gambar yang ketiga? Ya, itu kenapa? Ya, pintar. Nah, sekarang kalian kan udah dibagi menjadi 3 kelompok. Bisa kalian cari dasar hukum sama sebab-sebab dari sujud tersebut. Kelompok pertama itu sujud syukur ya. Untuk kelompok yang kedua itu sujud sahwi. Kelompok yang ketiga sujud tilawah. Ibu beri waktu 10 menit ya. Cukup ya. Silahkan kelompok pertama bisa menjelaskan. Perwakilan aja.
Di situ aja Mas, nggak apa-apa. Dasar hukum sama sebabnya. Udah belum? Iya. Sesuatu yang membuat atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Sebabnya. Yang lain memperhatikan ya. Sebab-sebab melakukan sujud syukur. Satu, mendapatkan nikmat dari Allah. Yang kedua, terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Lalu hikmahnya. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Sudah dijelaskan apa, terus apa. Ambil di mempelajari yang pertama kita sifat angkuh, terus sifat-sifat lain. Terus yang kedua, kita juga semakin dekat dengan Tuhan. Nah, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, silahkan kalian buka halaman 59. Di situ ada ayo berlatih. Yang A sama B. Silahkan dikerjakan di rumah ya. Untuk penugasan. Nah, untuk materi minggu depan kita akan praktik bagaimana tata cara sujud-sujud yang tadi ada apa saja? Sujud syukur, terus tilawah, terus sujud sahwi. Mungkin sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Sudah ada Mbak suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat semua ya? Oke, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu ya? Ya, jadi hari ini kita akan belajar mengenai perjuangan Nabi Muhammad selama beliau di kota Mekah. Sebelumnya kan sudah Ibu bagikan ya literasi mengenai perjuangan Nabi di kota Mekah. Nah, coba di kolom B, di kolom cermatilah. Di situ ada 2 gambar. Ya, dicermati. Coba Ibu tunjuk Mas Giras untuk gambar yang pertama, menurut Mas Giras itu apa? Gambar yang pertama Ka'bah, ya. Nah, terus untuk gambar yang kedua, Mbak Neni. Gambar apa itu?
Ihram, iya. Nah, Ka'bah dan ihram ini terletak di mana? Ketika kita melakukan haji, kita melakukan umroh itu di kota Mekah, sesuai dengan tema pembelajaran hari ini, yaitu perjuangan Nabi selama di kota Mekah. Kenapa di kota Mekah? Karena kota Mekah sebelum lahirnya Nabi itu penuh dengan orang-orang kafir Quraisy. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silahkan kalian baca literasi tersebut. Ibu beri waktu 2 menit. Silahkan. Oke, sudah ya? Ya, sudah ya. Nah, sekarang kita akan bermain, teman-teman. Apa itu permainannya? Kita akan bermain ular tangga PAI. Ya. Sekarang kalian dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, setiap kelompok itu harus berpasangan. 2 orang ya. Nanti setiap kelompok itu maju dan melempar dadu. Misalkan kalian melempar dadu dan muncul mata dadu 4. Berjalan dari start dari 1, 2, 3, 4. Nah, di setiap kolom ini berisi pertanyaan. Bagi kalian yang bisa menjawab pertanyaan ya, nanti akan Ibu beri poin. Paham? Oke, baik, untuk kelompok pertama langsung saja Mas Wais dengan Mbak Indah, silahkan. Kelompok pertama, ayo maju ke depan. Sweet dulu ya, gunting batu kertas. Ya, 1. Ya, Mbak Indah. Ya, lempar aja. Munculnya berapa? 4. 1. Ya, kosong, berarti belum beruntung. Nah, Mas Wais. Berapa? 6 ya, silahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba baca pertanyaannya, Mas. Bacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 2. Ya, bacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 2. Silahkan, Mas Wais. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Ya, sudah. Oke, beri aplaus buat teman-temannya nih. Nah, selanjutnya kelompok kedua, ayo siapa yang mau maju? Giras dengan siapa, Mas Giras? Iya, ayo boleh. Ayo silahkan maju. Ayo Mbak. Ayo Mbak. Ayo gunting batu kertas. Ya, Mas Giras duluan. 4. 1, 2, 3, 4. Belum beruntung. Mbak Neni. 2, 1, 2. Baca Mbak pertanyaannya. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul ditandai dengan menerima wahyu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iya, betul. Ada lagi yang mau maju? Ada lagi? Nggak ada, ya cukup. Karena waktu kita terbatas ya teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Untuk pembelajaran berikutnya masih sama ya temanya perjuangan Nabi Muhammad di kota Mekah. Oke, dengan permainan yang masih sama, ular tangga PAI. Oke, jadi kesimpulannya apa nih yang bisa kalian dapat dari literasi yang tadi kalian baca? Ada yang tahu kesimpulannya? Ya, jadi perjuangan Nabi Muhammad dari mulai beliau lahir hingga beliau berdakwah di kota Mekah itu tidak mudah. Ya, banyak rintangan, terutama rintangannya itu dari kaum kafir Quraisy. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa ya dipelajari kembali materi tersebut. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah sehat semuanya ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Hari ini berangkat semuanya ya. Ya, Bu. Nah, Sehat semua. sebelumnya silakan kalian persiapkan alat tulis kalian terlebih dahulu. Sudah siap ya untuk belajar? Sudah. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, rukun Islam itu ada berapa? 5. Ya, rukun Islam yang keempat itu apa? Puasa. Ya, puasa. Puasa itu ibadah wajib yang harus dilakukan oleh umat muslim. Nah, puasa yang wajib dilakukan oleh umat muslim itu puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini dilakukan secara 1 bulan penuh atau 30 hari. Nah, siapa nih yang kemarin bulan puasanya bolong-bolong? Nah, kalau laki-laki pastinya harus penuh ya 30 hari, tapi kalau perempuan itu kodratnya ada tamu bulanan. Nah, jadinya nggak penuh 30 hari. Nah, siapa nih yang belum mengkodo puasanya? Ya, yang sudah mengkodo alhamdulillah, yang belum segera dikodo ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang puasa. Puasa itu apa sih? Puasa itu cara bahasa atau syiar yang artinya menahan. Kalau secara istilah yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Puasa itu ada dua, yang pertama puasa wajib dan yang kedua puasa sunnah. Yang termasuk puasa wajib apa aja? Puasa Ramadan, nazar, dan puasa qada. Nah, kalau puasa sunnah apa aja? Ada yang udah tahu? Ya, puasa Senin Kamis. Puasa Daud ya. Dan masih banyak lagi ya puasa sunnah. Nah, yang selanjutnya itu rukun puasa. Rukun puasa itu sesuatu yang harus dikerjakan. Bila salah satunya ditinggalkan, maka ibadah puasanya tidak sah. Nah, rukun puasa itu ada dua. Yang pertama niat, dan yang kedua meninggalkan atau menahan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, yang selanjutnya di sini ada hal-hal yang membatalkan puasa. Yang di lingkar merah itu sesuatu yang harus dihindari, dan yang lingkar biru itu sesuatu yang disunahkan dalam puasa. Yang membatalkan puasa dalam lingkar merah ini itu tidak makan dan minum, tahan pandangan dari hal tidak senonoh,
tidak saling bertengkar, hindari dusta dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu apa aja? Berakal, syarat puasa. Islam. Selanjutnya suci dari haid, mumayyiz, nah selanjutnya ibu mempunyai gambar tentang orang yang diwajibkan puasa. Nah, Mas Giras tolong bagikan. Dibagikan ke temannya. Nah, di situ ada 5 gambar. Nah, dari kelima gambar ini ada yang orang yang diwajibkan puasa dan orang yang tidak diwajibkan puasa. Nah, dari kelima gambar ini orang yang diwajibkan puasa itu apa aja? Yang tertera di gambar. Ya, Islam terus. Sudah ya. Nah, orang yang tidak diwajibkan dalam gambar. Orang hilang ingatan. Terus anak balita, bukan muslim, dan orang sakit. Ya, betul. Ini adalah orang yang tidak diwajibkan untuk puasa. Yang selanjutnya ada gambar lagi. Ini tolong Mbak Rahmah kan. Ini. Di situ ada 5 gambar lagi ya. Nah, coba kalian deskripsikan gambar mengenai ibadah yang dianjurkan selama bulan Ramadan. Itu yang pertama kan ada tarawih. Nah, tarawih itu sholat sunnah yang dilakukan pada malam bulan Ramadan. Nah, itu ibadah yang dianjurkan selama bulan Ramadan. Kemudian yang gambar kedua itu apa? Ya, betul, tadarus, yaitu kebiasaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang ketiga, Mbak Indah, coba itu gambar apa Mbak Indah? Ya, sahur itu apa? Ya, sahur itu makan malam setelah tengah malam menjelang subuh. Itu dianjurkan atau disunahkan ketika kita akan berpuasa di bulan Ramadan. Yang keempat, ya, iktikaf itu apa? Ya, iktikaf itu berdiam diri di dalam masjid dengan niat beribadah pada Allah. Gambar yang kelima itu ya zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa? Zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Ya. Untuk selanjutnya, Ibu mempunyai game roda berputar. Nah, nanti dari kalian yang maju akan mendapatkan nilai tambahan atau poin. Dari kalian nanti ada 4 orang yang maju ya. Mbak Aul, silakan maju. Jadi game roda berputar ini kita melakukan memutar rodanya, kemudian yang tertunjuk oleh anak panah ini yang akan dibacakan soalnya. Ya. Bentar.
Ya, Mbak. Ya, nomor 4. Nomor 4. Yang membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja. Ya, yang membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja. Untuk selanjutnya, Mas Ozi. Cuk, silakan. Ya. Nomor 1. Bacaan niat puasa dan doa berbuka puasa. Puasa apa dulu nih? Puasa wajib. Oh, puasa wajib. Mm. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Nah, itu surah Nabi Al-Isyadi. Ya. Kemudian doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika haqqatu birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, berikan tepuk tangan kepada Mas Ozi. Ya. Nah, hari ini kita sudah belajar mengenai puasa. Apa itu puasa, rukun puasa, syarat wajib puasa, dan syarat sunnah puasa. Syarat sah puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya Ibu akan memberikan tugas. Ini nanti dibawa pulang. Kemudian minggu depan Ibu minta dan kita cocokkan. Mas Wais, tolong. Ya, makasih. Sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu minta maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.